Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Untuk kalian semua, mohon maaf apabila dari tim kami, terutama pribadi, ketika dalam blog Jiwa 2 ini ada tutur kata ataupun perkataan yang kurang menyenangkan ataupun proses pembelajaran yang kurang nyampe. Mohon dimaklumi karena kita semua dalam kondisi yang terbatas. Insya Allah nanti semua materi akan saya kirim yang saya ajar, baik PPT-nya ataupun nanti untuk modul lab. Oke, sesuai ketentuan dari program studi ilmu keperawatan S1, untuk praktikum kita akan mulai mungkin setelah di minggu ke-4 atau 3 Juni ya, menunggu blok Jiwa 1 dulu. Ketika blok Jiwa 1 beres, langsung nyambung ke blok Jiwa 2. Untuk tanggal itu akan sesuai dengan yang sementara, sesuai dengan yang saya share di blog saya untuk rencana perkuliahan kita ya. Jadi nanti ketika ada perubahan akan saya share kembali, tapi untuk sementara tetap seperti jadwal di blog itu ya. Nah, untuk hari ini tema kita adalah harga diri rendah kronik. Mungkin teman-teman di blog Jiwa 1 sudah mempelajari mengenai harga diri rendah situasional. Nah ya, apa perbedaannya antara kronik dan situasional? Kalau misalkan di blok Jiwa 1, HDR-nya itu hanya kurang lebih berlangsung selama 2 minggu ya, hanya 2 minggu. Nah, kalau misalkan di harga diri rendah kronik itu lebih dari 2 minggu dan dia menetap ya, yang mungkin teman-teman nanti akan pelajari atau praktik langsung di rumah sakit jiwa ya. Nah, oke, apa sih mungkin harga diri rendah itu saya tidak akan menjelaskan pengertiannya, mungkin udah di blog Jiwa 1 itu udah ada, tapi akan saya garis bawahi ya. Apa sih yang dimaksud dengan harga diri rendah? Ya. Harga diri rendah adalah perasaan yang tidak berharga, tidak berarti, dan rendah diri ya, yang berkepanjangan akibat evaluasi diri yang negatif terhadap dirinya. Artinya seseorang yang memiliki harga diri rendah itu dia akan berpandangan yang negatif terhadap diri sendiri ya. Dia akan selalu menilai dirinya jelek. Pokoknya yang negatif saja ya. Nah, harga diri rendah berkepanjangan ini masuk ke dalam kondisi tidak sehat ya. Kemudian karena dapat menyebabkan berbagai macam kesehatan, terutama pada kesehatan jiwa ya. Oke, itu pengertian untuk harga diri rendah. Nah, apa sih tanda dan gejalanya? Mungkin kalau dari pengkajian itu kita mengenal dengan data subjektif dan data objektif ya. Nah, kalau subjektif yaitu kita bisa dapat data dari pasien merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Kemudian sering mengkritik dan menyalahkan diri dia sendiri. Contohnya, aku mah bodoh, aku mah nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, itu salah satu contoh yang untuk mengangkat diagnosa harga diri rendah ya. Kemudian pesimis untuk menghadapi hidup ya. Ini udah mungkin teman-teman udah jelas banget ini, pesimis. Kemudian menyangkal dan menolak pujian yang diberikan. Contohnya gimana? Ih, kamu mah hebat. Ah, enggak, aku mah nggak hebat gitu. Nah, seperti itu ya, penyangkalan terhadap pujian itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi objektifnya, apa sih sisi objektifnya? Yaitu yang pertama, produktivitas menurun. Jelas ya, semua gangguan jiwa menyebabkan produktivitas menurun. Makanya output dari asuhan perawatan jiwa itu yang pertama adalah mandiri dan produktif. Ya, itu yang paling penting. Nah, kemudian untuk orang-orang yang HDR ini tidak menatap lawan bicaranya, menunduk terus, tapi menjawab. Nanti apa bedanya dengan ISOS? ISOS kita bahas pada saat diskusi kelompok ya. Nah, kalau orang ISOS itu pasien sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari perawat. Dia udah murni diam. Tapi kalau orang HDR itu masih menjawab dengan kondisi mata ataupun wajah tertunduk ya. Nah, kemudian nada suara lemah. Ini untuk orang-orang HDR sangat lemah. Bicaranya sangat lambat. Oke. Nah, itulah untuk HDR ya. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang itu harga diri rendah? Banyak ya. Kita mengetahui bahwa di
asuhan keperawatan jiwa itu ada yang namanya faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Nah, apa yang menyebabkan orang itu gangguan jiwa disebabkan faktor presipitasi, dan apa yang menyebabkan orang yang mendukung terjadinya gangguan jiwa itu disebabkan oleh faktor predisposisi. Nah, kira-kira apa untuk orang yang harga diri rendah? Orang harga diri rendah ini biasanya dia itu memiliki keinginan cita-cita yang tinggi tapi nggak kesampaian, yang mengakibatkan dia ini akhirnya malu terhadap diri dia. Nah, ini harga diri rendah ya. Kemudian ciri-ciri orang harga diri rendah tidak gampang bergaul ya. Kemudian tadi misalkan ditanya jawabannya singkat, nadanya pelan gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah penyebab penyebab harga diri rendah, tadi yang saya sebutkan tadi ada faktor predisposisi, presipitasi, tergantung apa yang menyebabkan dia mengalami gangguan jiwa ya. Nah, untuk di pengkajian keperawatan jiwa, di mana posisinya harga diri rendah ini? Itu adalah di pengkajian konsep diri. Mungkin teman-teman sudah mempelajari ya konsep diri itu ada apa aja. Contohnya identitas diri, ideal diri, gambaran diri, peran, kemudian gangguan citra tubuh ya, dan terakhirnya harga diri rendah. Nah, harga diri ini yang akan menyebabkan untuk kita menyimpulkan bahwa pasien terdiagnosa harga diri rendah. Jadi pengkajian konsep diri jangan sampai kosong untuk ketika mengangkat diagnosa harga diri rendah. Oke, itu ya teman-temannya untuk apa itu harga diri rendah. Mungkin ini hanya pengulangan sedikit dari teorinya yang di blog jiwa 1. Oke. Nah, teman-teman, apa sih intervensi untuk pasien dengan harga diri rendah? Kalau di blog jiwa 1 itu ada 2 strategi pelaksana ya, SP1 dan SP2. Nah, kalau di blog jiwa 2 untuk HDR-nya itu ada 3 ya. Intervensinya hampir sama ya. SP1 untuk harga diri rendah. Ini coba disimapnya, nanti yang ini akan kita praktekkan di lab ya. SP1-nya yang pertama identifikasi kemampuan positif yang dimiliki ya. Ini yang harus diidentifikasi ke pasien. Dan kemampuannya jangan cuma 1 atau 2 tapi 3, karena kita akan sampai 3 tindakan untuk SP ini. Jadi teman-teman pertama identifikasi kemampuan positif yang dimiliki. Nah, kemudian masih SP1 ya, nilai kemampuan yang dilakukan saat ini. Misalkan yang pertama, Bapak apa aja yang bisa Bapak lakukan? Misalkan dia yang pertama melakukan, saya ambil contoh yang sering di RSJ saja ya, yang gampang. Dia membersihkan tempat tidur pertama. Yang kedua mencuci piring misalkan. Yang ketiga membereskan tempat tidur. Nah, ini yang bisa dilakukan di RSJ ya. Jangan yang tidak bisa dilakukan di RSJ. Nah, oke, dari 3 kemampuan tersebut kita pilih mana Pak yang mau dilakukan untuk pertama kali. Misalkan membersihkan tempat tidur. Oke, itu yang berarti SP1-nya. SP1-nya adalah melakukan kegiatan yang positif dengan melakukan membersihkan tempat tidur. Nah, masuk ke SP2. Oke. Nah, untuk tindakannya teman-teman jelaskan secara rinci. Dari mulai melipat spraynya atau apanya jadi detail ya. Nah, kemudian di SP2-nya evaluasi SP1, kemudian lakukan kegiatan yang kedua. Tadi yang pertama membersihkan tempat tidur, yang kedua misalkan mencuci piring. Nah, itu teman-teman harus ajarkan ke pasien. Oke. Nah, SP3-nya evaluasi SP1, SP2 lakukan kegiatan yang ketiga. Apa sih yang ketiganya? Yang tadi yang pertama membersihkan tempat tidur, yang kedua mencuci piring, yang ketiga misalkan dia nyapu atau apa ya. Nah, itu diajarkan ke pasien. Teman-teman, itu hanyalah contoh kegiatan pasien. Tapi ada satu poin penting pada pasien harga diri rendah, jangan sampai tindakan yang dilakukan malah membuat harga dirinya turun. Contoh, misalkan pasien laki-laki disuruh cuci piring, ya apa sih gitu, masa cuci piring aja nggak bisa gitu kan, harus diajarin. Nah, ini kan saya hanya simulasi. Nanti ketika bertemu dengan pasien, itu pasien akan mengungkapkan apa kemampuan dia.
ya, apa kemampuan yang dimiliki dia. Nah, nanti tinggal teman-teman ajarkan, latih. Pastikan teman-teman tahu kemampuan dia tersebut. Jangan sampai pasien punya, misalkan contoh, pasien hobi bisa melakukan main gitar, sementara teman-teman nggak bisa main gitar, nanti gimana mengajarinya? Nah, ini yang harus sinkron ya. Cari kemampuan yang jangan sampai membuat harga diri pasien makin turun ya. Oke, itu yang saya garis bawahi dalam ini untuk harga diri rendah. Jadi intervensi harga diri rendah di blok jiwa 2 ataupun yang disebut harga diri rendah kronik itu ada 3. Yang pertama, SP1 mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki, kemudian yang memilih kemampuan yang pertama, yang keduanya evaluasi SP1, kemudian melatih kemampuan yang kedua, yang ketiganya SP3-nya evaluasi SP1, SP2, kemudian melatih kemampuan yang ketiga. Nah, teman-teman, ini pengantar untuk harga diri rendah ya. Nah, nanti silakan, nanti kita akan mempelajari harga diri rendah ini bagaimana simulasinya itu pada saat kita di lab ya. Kalau ada waktu saya akan coba bikin videonya untuk komputernya. Kalau misalkan enggak, nanti kita langsung saja di lab ya. Untuk jadwalnya nanti akan saya sampaikan menyusul ya, karena kemungkinan akan terjadi perubahan terhadap situasi pandemi COVID-19 ini yang berakibat berubah juga rencana pembelajarannya. Banyak yang nanya ke saya kapan mulai belajar Pak, kapan mulai kuliah. Sampai saat ini sementara belum ada info yang pasti ya, karena menunggu perkembangan situasi di Kota Cimahi, yang saat ini juga Kota Cimahi masih dalam label kuning kalau nggak salah ya. Dan kemarin baru terjadi satu klaster di Pasar Antri yang mengakibatkan mungkin diperpanjangnya PSBB di Kota Cimahi gitu ya. Mungkin di kota-kota lain sudah rada hijau gitu ya, kayak di Cianjur udah hijau. Tapi kan kita harus pulang ke Cimahi, kita harus lihat kondisi di Cimahi ya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi dan sabar ya untuk kapan kita mulai ya. Kalau misalkan ternyata sampai akhir Juni ini nggak juga berakhir, ya udah, berarti kita akan melakukan praktikum secara online ya. Yang pasti akan melalui sebuah video-video ya yang akan saya upload. Oke teman-teman, ada pertanyaan mengenai harga diri rendah? Silahkan saya buka diskusi kalau ada. Hadir semua ya, 56, 55, apalah. Yang nggak hadir nanti dihadirkan saja. Ada Darussalam. Oke, semua ngerti? Jelas? Kalau belum jelas nanti silakan di WA saya aja, nggak apa-apa. Silakan dibuka mikrofonnya kalau mau bertanya.